sekali Bunda dapat bertemu dengan anak-anak hari ini walaupun melalui video streaming. Bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Walaupun anak-anak belajar di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos hari ini adalah Bunda Lupi, Bunda Rita, dan Kak Dendi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita pakai gerakan Kita ya pakai Bunda. gerakan ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan malam menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita siapkan Alkitab kita, buku catatan, dan jangan lupa alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Esra 1 ayatnya yang ke-1 sampai ke-5 dengan judul Aku Mau Membangun. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita Valentino Jaha dari Ranting Irene. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 135 bait pertama, Sabdamu Abadi. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati dan pikiran kita serta memohon bimbingan Roh Kudus. Kakak dan Bunda, anak-anak semua, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga membuka hati kami sehingga kami mengetahui kehendak Tuhan kepada kami semua. Ya Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Salam adik-adik, salam sehat. Tetap semangat, tetap sukacita. Firman pada hari ini terdapat di Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang dibawakan oleh adik kita bernama Valentino Jaha dari Ranting Irene
yang menyatakan demikian. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores pada Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allah yang menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang terkasih, judul pelajaran hari ini dengan judul Aku Mau Membangun. Adik-adik yang terkasih, selama 70 tahun bangsa Israel dibuang di Babel. Lama sekali ya, bangsa Israel di pembuangan sangat menderita. Tapi adik-adik, ada seorang raja yang tidak mengenal Allah Israel yang bernama Raja Kores, Raja Persia. Ia tidak beribadah kepada Allah seperti orang Israel, akan tetapi dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di dalam pembuangan di Babel. Raja Kores ini adik-adik memerintahkan untuk mengembalikan semua peralatan bait Allah yang dirampas oleh bangsa Babel waktu penyerangan Raja Nebukadnezar ketika Yerusalem dan bait Allah dihancurkan. Raja Kores memerintahkan untuk mengembalikan semua peralatan bait Allah yang dirampas oleh bangsa Babel waktu penyerangan Raja Nebukadnezar ketika Yerusalem dan bait Allah dihancurkan. Raja Kores memerintahkan untuk membangun bait Allah kembali. Adik-adik yang terkasih, ada seorang pemimpin yang baik yang bernama Ezra. Ezra ini adalah seorang yang pemimpin yang baik, orang Yahudi. Ezra seorang imam dan ahli Taurat Yahudi. Arti Ezra dalam bahasa Ibrani adalah keselamatan. Ezra ini adik-adik ditugaskan untuk menggerakkan umat Israel, terutama untuk membangun bait Allah adik-adik, dan juga mengawasi pembangunan bait Allah. Kehadiran Ezra sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan semangat, kerja keras, tanggung jawab bersama-sama agar umat terus tetap belajar, taat, setia, dan akhirnya menghasilkan yang terbaik. Adik-adik yang terkasih, rumah Tuhan adalah tempat di mana kita beribadah dan melayani. Kita semua dipanggil untuk turut serta dalam membangun dan berkarya. Bukan hanya bangunan saja yang harus kita bangun, tetapi dengan mengikuti seluruh perintah Tuhan.
Salah satunya adalah dengan membaca firman Tuhan. Apalagi ya? Oh, adik-adik, tak lupa juga kita harus berdoa. Mulai dari pagi kita berdoa. Kita mau belajar, kita berdoa. Mau pergi kemanapun kita juga harus berdoa. Dan waktu malam kita pun harus juga berdoa. Nah, adik-adik, bukan hanya itu aja adik-adik. Membangun persekutuan mereka untuk saling membantu, menolong, walaupun mereka berbeda dengan kita, walaupun mereka tidak seiman dengan kita, tetapi kita harus memelihara persekutuan kita di antara teman-teman kita ataupun dimanapun kita berada. Bukan itu aja adik-adik, adik-adik juga harus berbuat baik kepada semua orang. Ini adalah contohnya adik-adik ya. Ada lagi adik-adik, menolong teman yang waktu jatuh, bukan diketawakan ya adik-adik, tapi tetap masih ditolong. Nah, bukan itu juga adik-adik. Kalau kita bermain dengan adik kita, kira-kira adik kita jatuh, apa yang harus adik lakukan? Yaitu kita harus tetap menolongnya. Bukan itu aja lagi adik-adik. Nah, sekarang kita masih di rumah adik-adik ya. Kita harus rajin belajar lewat online, tetap semangat. Kurangi adik-adik yang namanya yang tidak berguna seperti main HP atau game online. Bukan itu aja adik-adik, adik-adik juga harus menjaga kebersihan gereja ketika impa atau bergereja bersama orang tua. Buang sampah pada tempatnya yang telah tersedia agar gereja kita tetap bersih dan teratur rapi. Nah, adik-adik yang terkasih, kita juga harus rajin mengikuti perintah Tuhan. Maka Tuhan Yesus pasti akan memberkati adik-adik untuk membangun dan melayani berdasarkan kemampuan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Tetapi ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Seperti ini adik-adik ya. Contoh aktivitasnya yaitu dengan tema kita yaitu aku mau membangun. Ini tembok adik-adik ya. Nah, di sini kakak buat tembok tapi berupa gambar adik-adik. Dan di tembok itu kakak membuat satu pesan bahwa saya percaya pertolongan Tuhan di dalam hidupku. Nah, itu adik-adik aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Contohnya ada seperti ini juga yang adik-adik juga bisa lakukan. Kakak yakin adik-adik pasti bisa membuatnya yang terbaik. Nah, adik-adik, inilah aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Ya, sekian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menjadi suluh langkah bagi kita semua, bagi kakak dan adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak Bunda Layan. Ada tugas, aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong mama dan papa untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 191. Bisa kan? Bisa. Satu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus sendiri umatnya. Dengan turun tangannya gereja ditebus, tepisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Luki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk hari yang Tuhan berikan pada hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Tuhan, pimpin kami, bimbing kami agar kami bisa memahami firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bahkan sampai dengan Bapak Lurah di tempat kami Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, agar boleh mengambil kebijakan yang tepat Tuhan, sehingga virus COVID-19 boleh segera berlalu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk beribadah secara langsung lagi seperti dulu Tuhan. Kami rindu untuk IMPA, untuk bertemu dengan teman-teman kami. Kiranya Tuhan memberkati upaya-upaya untuk melawan virus ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan. Untuk orang tua kami semua, kiranya Tuhan memberkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka. Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa untuk kami semua Tuhan, untuk anak-anak kami yang setia beribadah kepadamu dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami ini dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hati yang taat kepadamu ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, secara khusus untuk GPIB Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, memberkati pendeta, memberkati seluruh pelkat yang ada, seluruh pelayanan yang ada. Tuhan berkati. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Kiranya Tuhan menyertai kami selalu, memberkati kami selalu. Inilah doa sembahyang kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 152. Kita nyanyikan 2 kali ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, persembahan yang sudah anak-anak berikan nanti bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Bisa nggak dia langsung ke bawah? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhi
Anak-anak, mari kita akhiri ibadah hari ini. Kita berdoa dengan doa persembahan dan memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami mengucap syukur karena Engkau sudah menyertai ibadah IMPA hari ini. Kami dan anak-anak sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Kiranya damai sejahtera menyertai dan melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Bunda akan hitung ya, 1 sampai 3. Biar bersama-sama. 1, 2, 3. Hosiana. Nah, anak-anak yang terkasih, ada satu pengumuman ya. Minggu depan di Bali ada Hari Raya Nyepi. Karena kalau Hari Raya Nyepi itu internet di Bali pasti dimatikan. Jadi untuk ibadah IMPA kita minggu depan akan dimajukan ke hari Sabtu tanggal 13 Maret. Jangan lupa ya. Selamat hari Minggu anak-anak.